Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 2C TKI Kelompok 6 dengan saya Katrina Julia Tangke dengan NIM 43224059 dan saya Mutiara Ahwal Ramadhani dengan NIM 43224064. Kami akan mereview jurnal yang berjudul Pengolahan Limbah Cair Industri Pelapisan Logam PT Wahana Kreasi Hasil Kencana Tangerang terkait jenis limbah, karakteristik limbah, parameter air limbah, dan standar baku mutu. Happy watching! Baik, yang pertama ada jenis limbah. Yang pertama yaitu limbah cair, yaitu berasal dari industri pelapisan logam atau electroplating. Dan yang kedua ada limbah B3 atau bahan berbahaya dan beracun yang mengandung logam berat seperti Pb, Ni, Zn, Cu, Cd, Cr, dan Ag, serta senyawa kimia lain seperti Cn dan COD yang tinggi. Baik. Selanjutnya yaitu karakteristik limbah, yaitu yang pertama fisik, berupa cairan berwarna keruh bersuhu sekitar 28 hingga 30 derajat Celcius. Karakteristik yang kedua yaitu kimia yang mengandung logam berat Ni, Zn, Cu, Pb, Cd, Cr, Ag, senyawa kimia berbahaya Cn, pH sekitar 7,3 hingga 7,5, BOD dan COD yang tinggi. Selanjutnya karakteristik limbah yang ketiga yaitu secara biologi yang berpotensi mengandung mikroorganisme patogen serta digunakan bakteri untuk proses bioremediasi, misalnya Bacillus sp. Selanjutnya yaitu karakteristik limbah, yaitu yang pertama fisik berupa cairan. Kemudian ada parameter fisika. Yang pertama ada warna. Itu menimbulkan warna yang keruh. Tidak disebutkan angka tapi terlihat pada hasil IPAL. Dan yang kedua ada bau, yaitu khas limbah industri. Tidak disebutkan tapi umumnya berbau menyengat. Dan yang ketiga ada kekeruhan tinggi, yaitu TSS lebih besar dari baku mutu. Dan yang keempat ada suhu sekitar 28 sampai 30 derajat Celcius. Selanjutnya ada parameter kimia. Yang pertama ada pH sekitar 7,3 hingga 7,5, di mana pH ini relatif netral, masih sesuai baku mutu, sehingga tidak menimbulkan kerusakan besar, tidak berbahaya secara langsung, tapi perubahan pH dapat memengaruhi kelarutan logam berat. Yang kedua ada BOD yang berkisar 106 hingga 120 mg per liter, di mana ini melebihi baku mutu. Kadar BOD tinggi menandakan banyak zat organik yang membutuhkan oksigen untuk penguraian. Hal ini menurunkan DO di perairan dan menyebabkan kematian ikan. Air dengan BOD tinggi berpotensi membawa patogen, penyebab penyakit diare, kolera, dan infeksi kulit. Yang ketiga ada COD yang bernilai 180 hingga 220 mg per liter, di mana nilai ini melebihi baku mutu. COD tinggi berarti ada zat kimia, beracun, atau organik sukar terurai. Ini dapat meracuni seluruh organisme, yaitu mencakup tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme yang hidup di perairan, baik di air tawar maupun air laut, selama sebagian atau seluruh siklus hidupnya. Paparan zat kimia beracun dari COD yang tinggi dapat mencemari air tanah yang digunakan
masyarakat, meningkatkan risiko penyakit kronis, hingga meracuni biota akuatik. Yang keempat ada TSS yang berkisar 21 hingga 24 mg per liter, di mana nilai ini melebihi baku mutu. Kemudian ada parameter fisika logam berat. Yang pertama yaitu ada Ag 0,01, 0,02 mg per liter, yaitu baku mutu 0,5, dan 0,02 mg per liter yaitu baku mutu 0,05, di mana Ag ini sesuai baku mutu, yaitu pada lingkungan dalam dosis tinggi toksik bagi organisme akuatik, dan bagi kesehatan paparan kronis dapat menyebabkan agria atau perubahan warna kulit menjadi kebiruan. Kemudian ada Ni yaitu 4,6 dan 2,9 mg per liter, yaitu tingkat yang pertama, di mana Ni ini melebihi baku mutu, yaitu pada lingkungan toksik bagi organisme akuatik, dan pada kesehatan bersifat karsinogenik, dapat menyebabkan kanker paru-paru dan kulit, serta mengiritasi saluran pernapasan. Kemudian yang ketiga ada N, yaitu 3,9 dan 3,1 mg per liter, yaitu baku mutu yang pertama, di mana N ini melebihi baku mutu karena pada lingkungan dalam jumlah tinggi bersifat racun bagi tumbuhan dan hewan air, dan bagi kesehatan kelebihan N dapat menyebabkan muntah, diare, dan kerusakan ginjal. Kemudian yang keempat ada Cu, yaitu 1,4 30,921 liter, yaitu baku mutu 0,5, di mana Cu. Kemudian ada parameter fisika logam berat. Yang pertama yaitu ada Ag 0,01, 0,02 mg per liter, yaitu baku mutu 0,5, dan 0,02 mg per liter, yaitu baku mutu 0,05, di mana Ag ini sesuai baku mutu, yaitu pada lingkungan dalam dosis tinggi toksik bagi organisme akuatik, dan bagi kesehatan paparan kronis dapat menyebabkan agria atau perubahan warna kulit menjadi kebiruan. Kemudian ada Ni yaitu 4,6 dan 2,9 mg per liter, yaitu tingkat yang pertama, di mana Ni ini melebihi baku mutu, yaitu pada lingkungan toksik bagi organisme akuatik, dan pada kesehatan bersifat karsinogenik, dapat menyebabkan kanker paru-paru dan kulit, serta mengiritasi saluran pernapasan. Kemudian yang ketiga ada N, yaitu 3,9 dan 3,1 mg per liter, yaitu baku mutu yang pertama, di mana N ini melebihi baku mutu karena pada lingkungan dalam jumlah tinggi bersifat racun bagi tumbuhan dan hewan air, dan bagi kesehatan. Selanjutnya pada parameter biologi, proses pengolahan melibatkan mikroorganisme bioremediasi atau oksidasi biokimia untuk menurunkan kadar logam berat. Bakteri yang digunakan antara lain Bacillus sp, Pseudomonas sp, Arthrobacter sp, Aeromonas sp, dan Lactobacillus sp. Bakteri-bakteri tersebut berfungsi mendegradasi zat organik, BOD dan COD, serta membantu pengendapan atau penurunan konsentrasi kadar logam berat. Baik, kesimpulan dari hasil review jurnal yang kami lakukan yaitu berdasarkan hasil analisis limbah cair industri pelapisan logam PT WKHK
dikategorikan sebagai limbah cair B3 dengan karakteristik fisik berupa cairan keruh bersuhu normal, kimia berupa pH netral, namun dengan BOD, COD, dan kandungan logam berat melebihi baku mutu, serta karakteristik biologi yang melibatkan mikroorganisme, baik patogen maupun bakteri, pengurai. Pengolahan menggunakan sistem biologis terbukti efektif menurunkan sebagian besar parameter. Itulah hasil review jurnal kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Yes.